Halo, di video ini saya akan bahas topik yang super penting buat siapapun yang mau terjun ke dunia IT, yaitu gimana cara kita menjamin kualitas sebuah software. Seringkali orang mikir kalau tugas tester itu cuma nyari kesalahan orang lain, tapi sebenarnya kita itu kayak detektif sekaligus pelindung pengalaman pengguna. Bayangin kalau aplikasi bank yang kita pakai tiba-tiba salah hitung saldo, atau aplikasi e-learning kita crash saat lagi ujian. Kacau kan? Nah, disinilah peran verification and validation main. Kita bakal bahas satu-satu tahapan tesnya, mulai dari yang paling teknis di balik layar sampai yang dilihat langsung sama user. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu unit testing. Nah, di sini kita gak ngelihat aplikasi secara utuh, kita cuma fokus ke potongan kecil kode yang disebut unit. Misal, ada fungsi matematika buat ngitung diskon 10%. Kita tes. Kalau harganya 100.000, bener gak hasilnya jadi 90.000? Pelakunya biasanya developer itu sendiri, itu yang ngebuatnya. Karena mereka paling tahu jeroan kodenya. Logikanya, kalau komponen kecilnya sudah rusak, gak mungkin pas digabungin bakal benar. Nah, setelah tiap unitnya aman, kita lanjut ke integration testing. Masalahnya, kadang unit A jalan dengan benar, unit B juga benar, tapi pas mereka ngobrol atau tukar data malah berantem. Contohnya, modul login sukses mengirim data user, tapi modul dashboard gak bisa baca data itu. Di sini kita fokus banget sama alur data atau data flow dan komunikasi antar API. Kita mau mastiin gak ada data yang nyasar atau formatnya beda-beda pas lewat dari satu modul ke modul lainnya. Sekarang kita masuk ke materi favorit saya pribadi, yaitu smoke testing. Namanya unik. Analoginya kayak kita benerin alat elektronik, pas dinyalain pertama kali keluar asap atau enggak. Kalau keluar asap berarti ada yang konslet parah dan harus langsung dimatiin. Smoke testing ini sifatnya dangkal tapi luas. Kita gak cek semua fitur sampai ke akar-akarnya, tapi kita cek jalan utamanya aplikasi saja. Misalnya untuk web, aplikasinya bisa dibuka atau enggak, login atau enggak, bisa login atau enggak, menu utama muncul atau enggak, tujuannya apa. Jadi buat jadi kiper atau penjaga gerbang. Kalau tes dasar ini aja gagal, kita sebagai QA gak bakal mau lanjut ke tes yang lain. Buat apa kita ngetes fitur pembayaran yang ribet kalau buat login aplikasi aja sudah crash. Ini cara paling efektif buat hemat waktu tim QA supaya nggak ngetes sistem yang sebenarnya belum siap diuji. Kalau aplikasi sudah lolos tes smoke testing tadi, baru deh kita gas ke sistem testing. Ini level pengujiannya yang jauh lebih serius. Di sini kita ngetes aplikasi secara utuh dari kacamata pengguna, dari ujung ke ujung atau end to end. Kita gak cuma cek fungsinya saja atau fungsional testing, tapi juga hal-hal di luar itu, yaitu non fungsional testing. Pertama, kita cek performanya, kuat gak kalau kita akses 100 orang barengan atau lebih. Terus kita cek usability-nya,
bingung gak user pas mau pesan menu. Yang ketiga, kita cek compatibility-nya. Tampilan berantakan gak kalau kita buka di browser yang beda-beda. Contoh di HP, di laptop, di tablet, dan lain-lain lah. Intinya di tahap ini kita mau mastiin kalau aplikasi ini siap tempur dan sesuai sama semua kebutuhan awal yang diminta oleh klien. Kita bakal bikin banyak test case yang detail banget buat isi setiap sudut aplikasi. Banyak yang nanya apa sih bedanya smoke dan sama sistem testing. Gampangnya gini, smoke testing itu buat cek stabilitas build, sedangkan sistem testing itu buat cek kebenaran fungsional secara detail. Secara logisnya, mereka itu nyambung banget. Smoke testing dilakukan sebelum kita masuk ke pengujian detail. Kalau kalian skip smoke testing, kalian bakal sering nemuin bug konyol yang bikin pengujian sistem kalian berhenti di tengah jalan. Dampaknya apa? Jadwal proyek jadi molor, tim QA jadi frustasi, dan kualitas aplikasi jadi dipertanyakan. Jadi smoke testing ini adalah fondasi kepercayaan kita sebelum mulai nyiksa aplikasi di tahap pengujian sistem. Nah, kita lanjut lagi ya. Setelah semua pengujian internal selesai, kita masuk ke tahap yang paling menentukan, yaitu acceptance testing. Di sini pertanyaannya bukan lagi apakah aplikasi ini bebas bug, tetapi apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan yang diinginkan user. Biasanya ada dua jenis yang sering kita dengar, alpha dan beta testing. Kita bahas alpha testing. Alpha testing dilakukan di lingkungan internal perusahaan, tapi yang ngetes biasanya bukan tim QA lagi, melainkan staf internal lain atau perwakilan klien. Yang kedua ada beta testing. Jauh lebih seru karena aplikasi dilempar ke pengguna asli di luar sana secara terbatas untuk dapat feedback yang nyata. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan bahwa sistem sudah siap dirilis ke publik. Kalau di tahap ini user merasa hal ribet atau ada fitur yang gak sesuai ekspektasi mereka, aplikasi bisa saja tunda rilisnya. Jadi ini benar-benar gerbang terakhir sebelum aplikasi go live atau diluncurkan. Bagian terakhir, tugas kita gak hanya berhenti setelah aplikasi rilis. Ada yang namanya maintenance testing. Dunia teknologi itu bergerak cepat. Ada beberapa sistem operasi Android atau iOS, atau ada perubahan aturan bisnis di sekolah. Di tahap ini kita melakukan pengujian karena 3 alasan utama. Yang pertama itu modifikasi. Ada penambahan fitur baru atau perubahan fitur lama. Yang kedua ada migrasi, aplikasi dipindah ke server baru atau platform baru. Yang terakhir atau yang ketiga ada retirement, penutupan sebagai fitur yang sudah lama. Salah satu fokus utama di sini adalah regression testing, yaitu memastikan kalau perubahan atau perbaikan bug yang baru saja kita lakukan gak ngerusak fitur-fitur yang tadinya sudah berjalan normal. Jadi maintenance ini kunci biar aplikasi kita nggak bagus di awal, tapi tetap awet dan relevan dipakai terus-terusan. Nah, itu tadi
pembahasan saya mengenai level pengujian software dari yang paling kecil di level unit sampai menjadi performa aplikasi setelah rilis di tahap maintenance. Kesimpulannya, semua tahap ini punya peran masing-masing buat meminimalisir resiko kegagalan sistem yang bisa bikin rugi banyak pihak. Sebagai calon praktisi IT, paham alur ini bakal bikin kerjaan kita jauh lebih terstruktur dan profesional. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang jelas, dan ini terus semoga materi ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.